Saya Dr. Igusti Ngurah Putri Pinjana. Pada hari ini, Kamis 5 Desember 2019, telah menyelesaikan sidang ujian terbuka profesi doktor yang berjudul disertasi berjudul penentuan jenis kelamin dan umur dewasa kelamin Maleo Marcos S. Muller 1846 yang dipelihara secara in situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah laku. Kami berharap semoga program pasca sarjana Universitas Tadulako tetap berjaya, tetap berjalan dengan baik, kemudian kita memberikan ilmu-ilmu yang terbaik kepada generasi muda Indonesia dan terus eksis meningkatkan profesionalitas lulusan. Terima kasih. Kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 5 Desember tahun 2019, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Igusti Ngurah Putu Wignana dengan judul penentuan jenis kelamin dan umur dewasa kelamin Maleo yang dipelihara secara ex situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah laku dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pada hari ini, Kamis 5 Desember 2019, telah hadir di hadapan kita semua saudara kandidat Igusti Ngurah Putu Wignana akan melaksanakan ujian terbuka. Untuk itu, atas mohon izin perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama Igusti Ngurah Putu Wignana. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen eksternal, dosen tamu kita yang saya hormati dan sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Sonjaya, DES DEA. Yang saya hormati dan sangat terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Hapsah MSc. Yang saya hormati dan sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Rustin MB. Yang saya hormati dan sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Yohan Rusdiantono MB. Yang saya hormati dan sangat terpelajar, Bapak Profesor Insinyur Berlin Sun MSc, Dirkamsel PhD IPM ASEAN IN. Dan yang saya hormati dan sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Mugis Tanari MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka, yang terhormat penguji eksternal dan para penguji internal ujian terbuka Universitas Tadulako, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami atas nama promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik
Saudara Igusti Ngurah Putu Widiana, nomor induk mahasiswa E203-14015 pada program studi doktor ilmu pertanian konsentrasi ilmu peternakan. Yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk disertasi dengan judul penentuan jenis kelamin dan umur dewasa kelamin maleo yang dipelihara secara ex situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah laku. Penelitian ini di bawah bimbingan Profesor Insinyur Burhanuddin Sundu sebagai promotor, Bapak Dr. Insinyur Rudis Rusdin MP sebagai co-promotor, dan Bapak Dr. Insinyur Mobius Tanari MP sebagai co-promotor 2. Tim penguji yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui Promovendus selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun ajaran 2014. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada tim promotor dengan memperhatikan saran dari berbagai pihak yang terkait. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Promovendus selama ini, tim promotor mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar bagi pemberian gelar doktor. Oleh sebab itu, kami tim promotor memandang bahwa Promovendus layak diajukan ke hadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa ini untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Tadulako. Perkenankan kami atas nama tim promotor terlebih dahulu menyampaikan riwayat singkat Promovendus beserta uraian ringkas kandungan akademik Promovendus. Promovendus dilahirkan di Bali pada tanggal 11 September tahun 1925 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara dari ayah Igusti Ngurah Widra almarhum dan ibu Ni Desak Kukuraka almarhum. Promovendus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Impres 2 Tonusu pada tahun 1988, kemudian tahun 1991 lulus dari sekolah menengah pertama, dan tahun 1994 lulus pada sekolah menengah atas Negeri 2 Parigi, Kabupaten Parigi, Mautong. Selanjutnya Promovendus melanjutkan studi pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Suntu Maroso Poso dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun 1999 Promovendus diterima sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Sintu Maroso Poso hingga sekarang. Pada tahun 1999 Promovendus melanjutkan studi pada program pasca sarjana Universitas Gajah Mada, program studi sains veteriner melalui jalur beasiswa pendidikan pasca sarjana, dan lulus tahun 2002 dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun 2003 Promovendus menikah dengan seorang gadis bernama Igusti Ayu Kade Ulantari dan telah dikaruniai 2 orang putra yang bernama Igusti Ngurah Wirawan yang lahir tahun 2004 dan Igusti Ngurah Aditya Warman lahir tahun 2009. Pada tahun 2014 Promovendus melanjutkan studi pada program doktoral di Universitas Tadulako, program studi ilmu pertanian melalui jalur beasiswa pendidikan dalam negeri. Tim penguji yang terhormat, secara spesifik penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik lokasi maupun objek penelitian. Sebagai hasil penelitian ini telah diterbitkan sebuah artikel di International Journal of Veterinary Science and Agriculture Research volume 1 isu nomor 2 tahun 2019 dan telah diseminarkan pada diseminasi hasil penelitian IBA penelitian di Makassar pada bulan November 2018. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah memiliki originalitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki prospek di masa akan datang. Penelitian yang dilakukan Promovendus mempunyai kebaruan morfologi antara lain menemukan penentuan jenis kelamin maleo melalui kajian morfologi, kloaka, dan makrosepalon, dan menemukan umur dewasa kelamin maleo yang dipelihara secara ex situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah laku. Maleo merupakan satwa endemik Pulau Sulawesi yang populasinya terus mengalami penurunan. Jenis kelamin maleo sulit dibedakan karena maleo jantan dan betina memiliki bentuk tubuh dan warna bulu yang hampir sama. Selain itu, umur dewasa kelamin maleo belum diketahui hingga saat ini dengan jelas, sehingga program penangkaran maleo belum memiliki tata laksana yang jelas. Mengetahui cara membedakan kelamin maleo dan umur dewasa kelamin maleo memberikan arah yang lebih jelas dalam merencanakan program penangkaran maleo sebagai satwa endemik, karena aspek reproduksi merupakan aspek penting untuk mengetahui laju
pertambahan populasi Maleo. Selanjutnya melalui forum sidang yang berwibawa ini, kami tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Rektor Universitas Lampung untuk membimbing Promovendus. Selanjutnya perkenankan kami mengantarkan Promovendus untuk diuji dan dinilai sebagaimana mestinya pada sidang ujian yang berwibawa ini, yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengambil keputusan terakhir. Apapun keputusan yang diambil nantinya oleh sidang, kami akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma dan etika akademik yang dilindungi oleh segala ketentuan dan tradisi yang berlaku di perguruan tinggi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi doktor dengan judul penentuan jenis kelamin dan umur dewasa kelamin Maleo yang dipelihara secara ex situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca usulan koordinator program studi ilmu pertanian S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama I Gusti Ngurah Putu Widayana, stambuk E 203141015, program studi Doktor Ilmu Pertanian dengan judul disertasi penentuan jenis kelamin dan umur dewasa kelamin Maleo Macrocephalon Maleo Salmonella 1846 yang dipelihara secara ex situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah laku. Panitia pelaksana: 1. Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP selaku ketua, Dr. Insinyur Yohan Rusyantono sebagai sekretaris, Profesor Dr. Insinyur Heri Sonjaya DES DEA penguji eksternal, Dr. Insinyur Hafsah MSc penguji internal, Profesor Insinyur Bulan Dirju Sundu MSc AG PhD IPM ASEAN M penguji anggota, Dr. Insinyur Muslim MP penguji anggota, Dr. Insinyur Mobius Tanari MP penguji anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, setelah terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan Direktur Pasca Sarjana nomor 2458-UN-4-2019 dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Palu pada tanggal 3 Desember 2019. Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu dan selamat pagi. Yang kami muliakan Ketua dan Sekretaris Penguji Sidang Ujian Terbuka Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP, Bapak Dr. Insinyur Yohan Rusyantono MP, yang terhormat penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Sonjaya DES DEA, yang kami hormati penguji internal Ibu Dr. Hafsah MSc, yang kami hormati penguji sekaligus promotor Bapak
Profesor Insinyur Burhanuddin Sundu, MSc Agriculture, PhD, IPM Asian Engineering. Yang kami hormati penguji sekaligus ko-promotor 1, Bapak Dr. Insinyur Rusdin MP. Yang kami hormati penguji sekaligus ko-promotor 2, Bapak Dr. Insinyur Mobius Tanali MP. Hadirin tamu undangan serta rekan-rekan mahasiswa yang kami kasihi. Izinkan saya untuk memaparkan disertasi dengan judul Penentuan Jenis Kelamin dan Umur Dewasa Kelamin Maleo, Macrocephalon Maleo S. Muller 1846, yang dipelihara secara ex situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan tingkah laku. Sebagai latar belakang, Maleo masuk ke dalam kelas Apes yang merupakan satwa endemik Pulau Sulawesi. Artinya Maleo hanya terdapat di Kepulauan Sulawesi. Maleo saat ini mengalami ancaman kepunahan akibat perubahan luas habitat, akibat fragmentasi habitat, alih fungsi lahan, dan pembukaan akses transportasi. Melihat kenyataan tersebut, maka pemerintah bahkan lembaga dunia berupaya untuk melakukan perbaikan maupun pelestarian. Pelestarian yang telah dilakukan berupa pelarangan pengambilan telur maleo, penetapan kawasan habitat maleo menjadi kawasan hutan lindung, dan penetasan telur maleo secara buatan, karena selama ini penetasan dilakukan secara semi alami. Keberhasilan penetasan telur maleo tidak serta-merta memberikan harapan bagi pelestarian maleo. Keberhasilan penetasan sangat baik dihasilkan oleh beberapa peneliti dengan persentase penetasan mencapai 67,5% yang dilakukan oleh Tanari tahun 2007, juga 77% yang dilakukan oleh Hafsah dan kawan-kawan tahun 2008, serta 77,78% yang telah dilakukan oleh Manik dan kawan-kawan oleh tahun 2011. Keberhasilan penetasan ini tidak serta-merta memberikan harapan, karena kerusakan habitat terus terjadi. Perburuan induk maleo tidak bisa dicegah. Melihat kenyataan ini, sehingga yang terjadi adalah populasi maleo semakin terus mengalami penurunan, sehingga untuk mendapatkan telur maleo yang akan ditetaskan secara buatan juga mengalami hambatan, karena para kolektor mengoleksi telur secara berlebihan, sehingga ini akan menjadi hambatan dalam proses penetasan secara buatan. Nah, untuk menjamin kelangsungan hidup maleo, maka salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian
penelitian yang berkenaan dengan aspek reproduksi. Dari sisi reproduksi, maleo jantan dan betina itu sulit dibedakan. Karena bentuk tubuh dan warna bulu itu mirip, sehingga sulit untuk dibedakan. Umur dewasa kelamin maleo hingga saat ini juga belum jelas diketahui, sehingga mengetahui dari kedua hal ini merupakan hal yang penting sebagai data dasar yang merupakan data biologi maleo yang akan digunakan dalam kegiatan konservasi, baik melalui kegiatan penangkaran maupun selanjutnya dalam kegiatan domestikasi maleo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis kelamin maleo berdasarkan kajian morfologi tubuh dan morfologi kloaka. Yang kedua, menentukan umur pubertas maleo berdasarkan perilaku seksual, hormon reproduksi dan morfologi organ reproduksi. Yang ketiga, mengetahui profil pertumbuhan maleo yang dipelihara secara ex situ hingga mencapai umur dewasa kelamin. Novelty penelitian selama ini penentuan jenis kelamin khususnya melalui kajian morfologi itu belum dilakukan. Tapi kalau kajian menggunakan DNA itu pernah dilakukan. Namun kita ingin mengetahui tentang penentuan jenis kelamin tanpa menggunakan biaya yang besar, yaitu melalui kajian morfologi kloaka dan makrosepalo. Umur dewasa kelamin maleo juga selama ini belum jelas diketahui, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa umur dewasa kelamin maleo jantan yaitu umur 16 bulan dan yang betina umur 36 bulan. Metodologi penelitian yang dilakukan dari penelitian ini dilakukan 2 tahapan, yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua. Tahapan pertama dilakukan penetasan, yaitu di Kelurahan Tawancuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara pemeliharaan maleo hingga umur dewasa itu dilakukan di area konservasi ex situ maleo PT Panca Amara Utama Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dilakukan juga analisis spesies di laboratorium terpadu Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2016 hingga bulan Agustus 2019. Penelitian tahap pertama ini tentang kajian tentang penentuan jenis kelamin berdasarkan morfologi kloaka dan ukuran makrosepalo serta profil pertumbuhan maleo hingga mencapai dewasa kelamin. Bahan yang digunakan adalah 20 ekor maleo umur sehari serta umur 24 bulan 4 ekor, 36 galon 4 ekor, 48 bulan 2 ekor, kemudian peralatan yang dibutuhkan. Pemeliharaan yang meliputi pengamatan morfologi kloaka dan tubuh, pengamatan pertumbuhan makrosepalon maleo, penimbangan berat badan, konsumsi pakan dan morfometri tubuh. Nah, variabel yang diamati adalah morfologi kloaka, pertambahan berat badan, konsumsi ransum, konsumsi pakan, pertumbuhan makrosepalon, morfometri tubuh. Morfometri tubuh diantaranya adalah panjang bulu ekor, bulu sayap, paruh, tarsus, jari kaki, cakar, tinggi dan lebar makrosepalon. Sementara pada penelitian tahap kedua ini tentang kajian penentuan umur dewasa kelamin maleo melalui perilaku seksual, hormon reproduksi dan morfologi organ reproduksi maleo. Maleo yang digunakan ini diambil dari tahap pertama sebanyak 5 pasang
jantan betina umur 10 bulan serta maleo umur 24 bulan 4 ekor, 36 bulan 4 ekor, dan 48 bulan 2 ekor. Menempatkan maleo berpasangan jantan betina dalam satu blok kanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV. Yang dilakukan adalah pengamatan perilaku seksual, pengambilan feses, dan pengamatan perkembangan organ reproduksi pada umur 16 dan 36 bulan. Variabel yang diamati: perilaku seksual maleo, aktivitas jalan bersama, aktivitas melilit pasangan, aktivitas mengejar pasangan, aktivitas mencakar-cakar tanah, morfologi organ reproduksi, dan kandungan hormon reproduksi. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, sementara morfometri tubuh dianalisis menggunakan analisis regresi. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan histogram. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, yang pertama, penentuan jenis kelamin maleo yang berdasarkan morfologi kloaka. Terdapat perbedaan antara jantan dan betina, bahwa pada kloaka jantan terdapat tonjolan bagian kloaka, sementara pada betina tidak terdapat tonjolan. Dari morfologi makrocephalon ini sangat nampak sekali bahwa makrocephalon antara jantan dan betina berbeda. Jantan memiliki makrocephalon yang lebih lebar dibandingkan dengan betina. Yang ada kode E ini adalah yang betina, yang sebelah kiri adalah jantan. Konsentrasi hormon yang kami ukur adalah hormon estrogen, karena hormon testosteron tidak bisa dianalisis menggunakan kit yang disediakan, sehingga konsentrasi hormon yang terdeteksi di sini adalah hormon estrogen. Nampak antara konsentrasi hormon estrogen jantan dan betina itu memiliki perbedaan, karena berdasarkan yang literatur yang ada, bahwa konsentrasi hormon estrogen lebih tinggi pada hewan betina dibandingkan dengan jantan. Jika dihubungkan dengan lebar makrocephalon, sangat jelas koneksinya. Makrocephalon yang betina ukurannya lebih sempit atau ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran maleo jantan. Nah, sebagai pembuktian dari penentuan jenis kelamin tadi, kami melakukan pembedahan sehingga hubungan dari makrocephalon kemudian kloaka, ternyata terdapat folikel di sini. Makrocephalon ukurannya lebih kecil, kemudian pada kloaka tidak terdapat tonjolan, sehingga dan hasilnya adalah terdapat folikel yang menunjukkan hewan tersebut, maleo tersebut berjenis kelamin betina. Keterbatasan materi menyebabkan tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang besar. Kajian penentuan umur dewasa kelamin ini berdasarkan organ reproduksi maleo, bahwa ketika dilakukan pembedahan pada umur 36 bulan sudah terdapat folikel yang sudah siap untuk dibuahi, sehingga pada umur 36 bulan maleo setelah mencapai umur dewasa kelamin. Dari sisi tingkah laku, pada umur 16 bulan ini aktivitas yang terbanyak adalah mencakar-cakar tanah. Ini umumnya dilakukan oleh maleo jantan. Maleo jantan pada umur 16 bulan
sudah sangat aktif mencakar-cakar tanah dan sambil mengelilingi pasangannya, mengejar pasangan, sehingga namun pada kegiatan ini maleo betina tidak memberikan respon, sementara maleo jantan terus melakukan kegiatan tingkah laku mencakar-cakar tanah, sehingga dapat dikatakan umur pubertas pada maleo jantan pada umur 16 bulan berdasarkan kajian tingkah laku seksual maleo. Demikian juga konsentrasi hormon estrogen tadi sudah kami sampaikan. Dari sisi pertumbuhan berat badan, pertambahan berat badan, bahwa maleo dari umur 1 sampai 5 bulan tidak mengalami pertambahan yang signifikan, namun sangat cepat pada umur 6 sampai 12 bulan. Dan selanjutnya dari umur 12 bulan seterusnya tidak mengalami lagi pertumbuhan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan di sini bahwa maleo pada umur 12 bulan sudah memasuki fase reproduksi, karena semua organ sudah pada umur 16 bulan, baik organ makrospalon sudah terbentuk dengan sempurna. Demikian juga konsumsi pakan mengikuti pola pertumbuhan pertambahan berat badan yang seimbang. Dari sisi morfometri juga pertambahan yang sangat nyata yang kita lihat pada bulu sayap, di mana pada umur 1 sampai 5 bulan pertumbuhan sayap yang tidak terlalu signifikan, kemudian mengalami pertumbuhan yang cukup cepat pada umur 6 sampai 12 bulan, selanjutnya tidak mengalami pertambahan yang signifikan kembali. Dan semua parameter baik bulu ekor, bulu paruh, tarsus dan jari kaki sudah cakar itu mengalami pertumbuhan sesuai dengan pertambahan berat badan. Namun pada jari paruh dan cakar tidak mengalami pertambahan yang signifikan. Demikian juga pada maleo betina, pertumbuhan morfometrinya tidak berbeda nyata dengan maleo jantan. Sehingga dari kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa jenis kelamin maleo dapat diketahui melalui eksterior, melalui pengamatan bentuk kloaka dan lebar makrospalon, dengan variabel bahwa maleo yang memiliki tonjolan pada kloaka berjenis kelamin jantan, sedangkan yang tidak memiliki tonjolan pada kloaka berjenis kelamin betina. 3,84 plus minus 0,18 cm berjenis kelamin jantan dan 3,10 plus minus 0,7 cm berjenis kelamin betina. Maleo jantan mencapai dewasa kelamin pada umur 16 bulan berdasarkan parameter tingkah laku seksual, yaitu pada umur tersebut maleo sering mengejar maleo betina dan seluruh organ tubuh maleo telah terbentuk secara sempurna. Maleo betina mencapai dewasa kelamin pada umur 3 tahun atau 36 bulan berdasarkan parameter morfologi organ reproduksi, hormon dan tingkah laku seksual. Gambaran organ reproduksi maleo, varium dan testis pada umur 36 bulan telah terbentuk sel telur atau yolk yang sempurna. Hasil pengamatan tingkah laku seksual menunjukkan bahwa maleo pada umur 36 bulan telah melakukan perkawinan. Konsentrasi hormon estrogen pada umur 16 bulan itu mencapai 1611,56 gram per gram, yang menunjukkan bahwa organ reproduksi maleo ini telah mulai menunjukkan aktivitas seksualnya untuk menghasilkan hormon, walaupun belum mampu menghasilkan sel telur. Dan yang terakhir, pertambahan berat badan dan pertumbuhan morfometri maleo pada umur 6 sampai 12 bulan mengalami pertumbuhan yang cepat. Lalu pada umur 12 sampai 16 bulan pertumbuhan mulai melambat, dan pada umur 16 hingga 36 bulan tidak lagi mengalami pertumbuhan yang nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa maleo telah memasuki
fase reproduksi. Saran, program penangkaran maleo perlu terus dilakukan untuk mempercepat penambahan populasi maleo di habitat alam. Program perlindungan habitat peneluran maleo sangat mendesak dilakukan untuk mencegah terburuan telur dan induk. Program rehabilitasi kawasan Suaka Marga Satwa Bakiriang sangat mendesak dilakukan untuk melindungi habitat maleo dari alih fungsi lahan karena lokasi penelitian Prometheus berada dekat dengan kawasan Suaka Marga Satwa Bakiriang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Dan sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Sunjaya di SDA. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana Stadulapo, juga Bapak Direktur Program Studi Doktorat Pertanian yang telah memberikan amanah kepada saya sebagai penguji eksternal Saudara Ibu Gusti Ngurah Putu Widiana. Baik, jadi Saudara Promopedus Ibu Gusti Ngurah Putu Widiana, saya sangat mengapresiasi riset saudara yang dilakukan pada burung maleo, karena burung maleo itu adalah tadi dikatakan burung endemik Pulau Sulawesi yang mungkin hampir punah ya kalau tidak ada pelestariannya. Nah, saudara telah melakukan riset secara komprehensif dalam menentukan jenis kelamin dan dewasa kelamin burung maleo yang dipelihara secara ex-situ melalui kajian morfologi, hormonal, dan biologis. Disertasi saudara Promopedus sudah ditulis dengan baik, namun ada kekurangannya. Ini mohon maaf dicatat ya. Ada halaman 40 tidak tercantum di situ. Jadi saya loncat dari halaman apa? Ini halaman berapa ini? Ya, dari halaman 41 yang tidak ada ya. Halaman 40 langsung saya ininya ke 42. Orang peneliti riset, apalagi ini disertasi ya, yang sudah ditandatangani oleh Direktur Pasca Sarjana dan oleh promotor. Jadi tolong sebelum itu harus diperiksa baik-baik ya. Nah, ini hanya, tapi saya nggak tahu kalau bagi yang lain apakah ada nggak halaman? Yang tidak ada, ya putus ya. Nah, saya baca baik-baik itu ininya ya. Tapi itu hanya sebagai saja ya, bukan ya. Jadi tolong itu halaman 41-nya disisipkan saja ya. Jadi bukan salahnya. Nah, apa yang lain ingin saya memberikan tanggapan terhadap disertasi saudara ya. Yang pertama, ya ini berdasarkan visual pusaka ya, atau juga hasil saudara juga mungkin. Sistem penetasan burung maleo ini terjadi pada temperatur yang berkisar 34 derajat ya. Kelembabannya ya sekitar 70% ya. Masa inkubasinya 62-80 hari. Ini kan berbeda dengan temperatur penetasan pada ayam umumnya ya. Umumnya ayam atau unggas ya itu 37 sampai 38 hari dan inkubasinya 21-24 hari. Pertanyaannya saya ingin tahu aja, sepengetahuan saudara secara teoritis ini bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan? Kenapa pada telur ayam burung maleo pada maleo ini suhunya lebih rendah, lama inkubasinya lebih cepat, kira-kira apa ininya? Ini bisa dijawab langsung atau tidak langsung Pak Ketua? Profesor Dr. Insinyur Heri Sunjaya DSDA. Telur burung maleo yang ditetaskan selama ini melalui penetasan buatan itu berada pada suhu 34 derajat Celcius, kelembaban kurang lebih 30
70%. Nah, sementara pada ayam kampung ataupun ayam unggas yang ada itu pada suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Mengapa suhunya lebih rendah? Jadi fenomena penetasan pada maleo, umumnya telur maleo yang diketahui banyak mengandung kuning telur. Proporsi kuning telurnya cukup banyak. Nah, kuning telur ini kandungannya adalah protein. Di antara sebagian dari protein tersebut itu adalah asam-asam. Sebagian dari protein tersebut adalah berupa enzim. Nah, untuk perkembangbiakan yang baik pada telur zigot yang maleo yang ada dalam proses pertumbuhan itu membutuhkan suhu yang optimal, sehingga dapat mampu berkembang biak. Proses metabolisme dapat berjalan dengan baik, sehingga secara teoritis bahwa enzim-enzim tersebut membutuhkan suhu yang optimal. Pada telur maleo, suhu yang optimal itu adalah 34 derajat Celcius, karena sudah dilakukan juga kajian walaupun belum dipublikasi bahwa ketika dilakukan penetasan pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius itu tidak menetas, sehingga suhu optimal yang dari enzim-enzim yang diperlukan dalam proses metabolisme itu adalah pada suhu 34 derajat Celcius. Demikian. Pada unggas itu ditentukan oleh Z ya. Yang betina itu oleh ZW dan Z0 ya. Nah, saya cuma ingin tahu aja bagaimana ini peranan kromosom kelamin atau gen-gen itu dalam menentukan morfologi kloaka. Ya. Nah, apakah ini terjadinya sebelum dia menetas atau setelah menetas, setelah jadi DOT? Kemudian apakah bisa dilakukan seks reversal, kembalikan jenis kelamin pada burung maleo ini? Bagaimana pendapat saudara? Pengetahuan saya adalah bahwa proses pembentukan jenis kelamin yang merupakan yang terjadi yang dibentuk oleh gen-gen, yaitu kromosom Z-W untuk betina, sementara jantan Z0 itu sudah terjadi setelah terjadinya fertilisasi di dalam sel telur atau telur burung maleo. Setelah fertilisasi terjadi, itu sudah mulai terjadi pembentukan jenis kelamin. Ketika kromosom Z-W atau kromosom W itu berada pada individu tersebut, maka yang terbentuk adalah jenis kelamin betina. Namun jika tidak hadir kromosom W, maka yang terjadi adalah pertumbuhan organ-organ reproduksi pada jantan, yaitu pada kalau yang jantan ductus yang kemudian terbentuk adalah perbentukan organ-organ reproduksi yang terkena dengan jenis kelamin jantan, sehingga jenis kelamin ini sudah terbentuk setelah terjadinya fertilisasi. Dan kemudian apakah bisa terjadi pembalikan? Itu dari pengetahuan saya bahwa karena proses pembentukan jenis kelamin sudah terjadi setelah terjadinya fertilisasi, artinya dalam proses perkembangan di dalam proses
pertumbuhan zigot, maka tidak terjadi pembalikan, tetapi yang dari sisi genetik itu tidak terjadi pembalikan, tapi dari sisi fenotipnya kemungkinan juga akan bisa terjadi karena adanya kelebihan gen kromosom, misalnya double set atau ya itu double set, sehingga perilaku yang nampak atau fenotip itu nampak berbeda. Demikian pemahaman saya. Terima kasih. Ya, mungkin terjadi setelah apakah karena memang kesulitan di dalam pelaksanaan penelitian, ya maksud saya umum. Tapi kan karena yang diukur adalah feses, sebenarnya kan dari sejak muda itu masih bisa dilakukan, sehingga kita bisa melakukan estimasi dewasa kelamin itu berdasarkan hormon dan berdasarkan kajian perubahan morfologi itu. Bagaimana pendapat saudara? Sehingga didapatkan data yang pasti. Namun pada penelitian kami sesuai dengan rangkaian proses penelitian yang kami lakukan, memang kami tidak terpikirkan dari sejak awal untuk melakukan koleksi feses, karena dari awal kami berpendapat mengetahui bahwa koleksi analisis menggunakan feses itu nanti di menjelang pada umur 16 bulan, mendekati 16 bulan itu baru diketahui bahwa bisa dilakukan melalui feses, karena awalnya kami menduga hanya bisa dilakukan pada menggunakan sampel darah. Samping itu aktivitas di penangkaran itu kandang sangat terbatas, yaitu kandang-kandang blok, sehingga inilah yang menyulitkan untuk mengoleksi feses pada individu-individu tertentu, sehingga kalau dikoleksi secara umum itu tidak akan bisa membedakan mana jantan betina, sehingga inilah keterbatasan yang terjadi di ulang-ulangan di tempat penelitian kami, sehingga koleksi itu sangat terbatas yang kami dapat lakukan. Demikian. Oke, mungkin itu menurut saya, nah itu pada kedua jenis kelamin ya, baik jantan maupun yang betina. Cuma dalam pembahasannya mungkin ini hanya saran saja, nggak usah ditanggapi ya, saran saja. Sebaiknya dilakukan pembahasan mengenai fisiologi pertumbuhan ya, dihitung koefisien arometrinya dan untuk ini dan sebagainya ya. Kalau kali ini kalau namanya juga kan penelitian dasar ya, itu harus perlu dihitungkan komponen tubuhnya itu dikaitkan. Pokoknya cari aja pada rumusnya untuk mencari koefisien arometrinya ya, dan apa itu artinya. Dan yang terakhir ini ya, ini kasus nih ya, saya mau baca di medsos, ada acara malapot Tumbe ya, yang mengirim ratusan butir telur maleo dari Batui, Kerajaan Banggai Laut, dengan cara dilarung di laut, dan selanjutnya telur tersebut akan dimakan bersama-sama di Keraton Banggai Laut, ya Banggai ya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, yang didukung oleh Pemda Banggai ya, Pemda daerah. Menurut hemat saya, acara ini kalau langsung tidak langsung itu mempercepat kepunahan burung maleo ya. Ya, karena ratusan butirnya dimakan, tidak ditaskan ya, setelah dilarung di laut tidak dimakan rame-rame. Belum lagi kasus lain, ada yang memperjualbelikan, tadi Anda sudah ini kan juga ya, memperjualbelikan telur burung maleo ya, meskipun oleh penjaga yang lakukannya itu nggak betul kayaknya mau alas, saya nggak tahu ya, tapi itulah informasi yang sangat berharga bagi saya sebagai penguji. Nah, kira-kira menurut Anda ini bagaimana pendapat Anda ini ya, atau apakah punya ide untuk
mencegah ada apa ininya ya, atau ada inovasi yang lain untuk merubah adat itu ya, karena mungkin adat ini acara adat ya. Apakah Kecamatan Batui, Kabupaten Pangai, masyarakat adat di sana secara turun-temurun melaksanakan upacara adat tumpeng. Itu yang berasal yang awalnya ketika masa kerajaan. Nah, banyaknya telur maleo yang dikoleksi memang pada waktu sama-sama masa lalu itu untuk mencari telur maleo ini memang sangat mudah, karena populasi maleo pada saat itu sangat banyak, sehingga persyaratan yang disyaratkan oleh tokoh-tokoh adat di sana bahwa setiap kelompok itu harus membawa telur maleo untuk dilaksanakan acara adat itu. Nah, namun perkembangan pada saat ini, sekarang ini, jumlah telur maleo yang digunakan dalam kegiatan adat ini sudah sulit dicari, sehingga pada saat beberapa tahun terakhir ini hanya menggunakan simbolis-simbolis saja. Jadi tidak lagi menggunakan telur maleo dalam jumlah yang cukup besar. Nah, dari sisi pengamatan saya sebagai peneliti, sebetulnya masyarakat adat ini adalah sebagai sumber daya yang sangat baik sekali digunakan untuk mencegah terjadinya pemburuan telur maupun induk dalam upaya pelestarian, karena masyarakat adat itu lebih merasa takut terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketika aturan itu dilanggar, maka sanksinya diyakini bahwa sanksinya itu sangat berat bagi kehidupan. Sebenarnya ini sangat baik sekali untuk upaya kegiatan pelestarian. Dengan desa adat yang ada di sana harusnya membuat satu lokasi lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan konservasi maleo, karena dikelola secara langsung oleh masyarakat adat. Masyarakat adat yang ada di sekitarnya itu memiliki aturan yang jelas, sehingga tidak ada yang berani untuk melakukan baik perburuan telur maupun pembunuhan terhadap induk-induk maleo ini. Sehingga namun sekarang di desa Batui di sana memang ada masyarakat adat yang memiliki lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan konservasi. Namun kekurangannya adalah organisasi itu belum tertata dengan baik, belum terkoordinir dengan baik, terkoneksi dengan baik dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang ada. Inilah yang sebenarnya yang perlu dilakukan, adalah koneksi bersama antara masyarakat adat di sana dengan pemerintah dan lembaga-lembaga swasta, karena dua perusahaan yang besar yang ada di desa Batui, di Kecamatan Batui, yaitu PT Panca Amara Utama dan PT LNG, memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Ini sangat, ketika koneksi komitmen yang baik ini dibangun, maka saya yakin bahwa kegiatan konservasi maleo itu dapat dilakukan dengan baik, terarah dan berkelanjutan, sehingga suatu ketika masyarakat adat membutuhkan telur yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan acara tumpeng itu, bisa mengambilnya secara terkendali, sesuai dengan kebutuhan, dan tetap berkelanjutan, karena masyarakat punya komitmen yang kuat dalam memelihara atau merawat maleo tersebut. Demikian. Oke, saya setuju kali itu, kalau populasi banyak ya.
terkuras habis industrinya dengan maling atas pertanyaan-pertanyaan provinsi. Berikut saya berikan kesempatan kepada yang saya hormati dan saya belajar Ibu Dr. Insinyur silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Prompendus Bapak Ibu Ratu Widyannya ya atas capaiannya sehingga dapat melaksanakan ujian terbuka pada hari ini. Kalaupun kita tahu bahwa dengan pekerjaan yang berat yang dikerjakan selama 3 tahun penelitiannya dengan beberapa kendala yang dihadapi karena kita tahu bahwa satwa yang digunakan ini adalah dia pada status satwa disatu, jadi regulasinya tidak mudah untuk pelaksanaan daripada penelitian Pak. Jadi itulah mungkin beberapa kendala yang dihadapi sehingga ada beberapa poin-poin mungkin yang sementara mungkin kita harapkan tetapi belum tertuang di disertasi ini. Saya juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Profesor Heri Sonjaya, EA, sebagai dosen kami di Fakultas Ketermanan Unhas dan sekalian sebagai studi eksternal daripada Prompendus. Juga saya menyampaikan selamat kepada keluarga besar Pasca Sarjana dan keluarga besar Saudara Ibu Gusti atas kehadiran keluarganya mengikuti ujian terbuka pada pagi hari ini. Saya kira untuk pertanyaan dari saya sebagai penguji internal itu sudah tidak banyak karena kita sudah berinteraksi mulai dari seminar hasil penelitian masuk lagi ke ujian tutup dan saran dan beberapa pertanyaan yang memang sangat urgent masuk di disertasi ini sesuai dengan topik yang ditulis. Saya kira hampir semua sudah terakomodir dari awal sampai hari ini. Saya lihat sudah banyak sekali perkembangannya. Kalaupun memang untuk menuju ke suatu disertasi yang sempurna, saya kira memang itu masih sangat-sangat susah untuk kita capai. Dan itu mungkin merupakan catatan buat Prompendus untuk penelitian lanjut yang mungkin bisa untuk mendapatkan hibah. Seperti yang disarankan tadi dari Prof. Heri Sonjaya bahwa mungkin ada catatan-catatan penting yang sudah dipersiapkan oleh Prompendus sehubungan dengan bagaimana pengembangan daripada burung maleo tadi ini, khususnya tadi itu yang di Kabupaten Banggai yang upacara adat itu kalau bisa disarankan itu misalnya burung maleonya diganti dengan telur teke atau telur bungkas yang lain. Akan tetapi ini mungkin di sana itu mereka tidak bisa karena saya juga pernah meneliti beberapa kali sehubungan dengan adat-adat itu mereka tidak bisa ganti dengan telur jenis yang lain. Nah mungkin kita di sini sebagai peneliti yang banyak di burung maleo ini mungkin bagaimana yang kita pikirkan, mungkin nanti ada saran pengembangan daripada burung maleo ini mungkin melalui proses domestikasi ke depan supaya nantinya kita tidak akan berburu lagi yang ada di habitat alam. Akan tetapi telur nanti yang digunakan mungkin untuk upacara-upacara adat itu hasil dari budidaya yang ditangkalkan di luar habitat. Itu mungkin salah satu saran untuk Prompendus yang mungkin bisa nanti disampaikan ke Pemda Banggai. Dan nanti mungkin disampaikan bahwa kami peneliti burung maleo mungkin bisa bergabung nanti dengan Prompendus setelah selesai karena kami ini kan ada beberapa person yang banyak terlibat di penelitian ini mungkin nanti itu kita akan bisa membuat suatu kajian pengembangan untuk pengembangan burung maleo, apalagi nanti kalau untuk konsumsi telurnya jadi itu. Nah, sehubungan dengan fenomena tersebut, nah di sini pada disertasi Prompendus ini masih ada kayaknya yang mengganjal di ini saya ini sehubungan dengan penentuan jenis kelamin
yaitu dewasa kelamin dan dewasa tubuh pada mayo jantan dan betina. Nah, seperti yang berkembang pada saat ujian tutup yang lalu bahwa jarak antara dewasa kelamin mayo jantan dengan mayo betina itu sangat jauh, ya. Ada yang 16 bulan pada mayo jantan dan pada mayo betina itu adalah 36 bulan, ya. Jadi itu berdasarkan hasil pengukuran beberapa parameter yang telah dilakukan. Nah, yang saya meminta penjelasan di sini sedikit mengenai hal tersebut, misalnya mengapa ini pada mayo jantan dan betina ini mencapai dewasa kelamin pada umur yang berbeda, sementara kita peliharanya ini kan pada tempat yang sama. Mungkin diberikan juga pakan yang sama, ya. Nah, mungkin bisa minta tolong dijelaskan, mungkin lebih clear, supaya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga proses dewasa kelamin pada jantan dan betina ini berbeda. Silakan, Pak. Yang kami amati yaitu tingkah laku, khususnya tingkah laku. Kami berupaya untuk melakukan uji hormon testosteron kemarin, tetapi tidak berhasil karena kit yang digunakan tidak mampu mendeteksi testosteron yang ada. Nah, kenapa jaraknya begitu panjang? Dari penampilan yang nampak pada maleo bahwa pada umur 16 bulan ini maleo sudah menunjukkan aktivitas mendekati betina atau aktivitas seksual, yaitu menarik pasangan, menarik menunjukkan daya tarik pasangan maleo, yaitu maleo betina, dengan cara mencakar-cakar tanah lalu mengelilingi pasangannya itu. Nah, kenapa ini tingkah laku yang kami amati ini kami katakan bahwa ini adalah tingkah laku seksual? Karena pada umur 3 tahun itu maleo sudah kawin, dan ketika sebelum terjadinya proses perkawinan, tingkah laku inilah yang nampak. Ini nampak dan sangat aktif sekali, tanpa menghiraukan lagi teman-temannya yang ada di sekelilingnya. Aktivitas mencakar-cakar tanah dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini tingkah laku ini nampak sudah mulai umur 16 bulan dan terus mengalami peningkatan sehingga mencapai umur 36 bulan, dan pada umur 36 bulan maleo betina sudah menunjukkan juga aktivitas yang sama, sehingga terjadilah kopulasi atau perkawinan. Sebelum umur tersebut maleo tidak menunjukkan aktivitas tersebut. Itu karena berdasarkan kajian tingkah laku. Sementara pada maleo betina pada umur 16 bulan itu kami tidak pernah mendapatkan tingkah laku tersebut dilakukan. Nanti pada umur 36 bulan itu baru terjadi tingkah laku tersebut. Nah, ini juga dari sisi biologis kami dapat katakan bahwa kemungkinan terjadi gelombang-gelombang folikel pada maleo betina itu sudah mulai tumbuh, tapi mengalami regresi. Setiap terjadi gelombang mengalami regresi, gelombang mengalami regresi, dan yang hanya terjadi pertumbuhan, tetapi untuk ovulasi belum bisa dilakukan karena konsentrasi hormon LH belum mencapai puncaknya. Tetapi pada umur 36 bulan konsentrasi baik FSH maupun LH hormon yang terlibat pertumbuhan folikel dan juga ovulasi itu baru terjadi konsentrasi yang cukup sehingga terjadi ovulasi. Demikian sehingga terjadi jarak yang cukup. Memang ini harusnya masih memerlukan kajian yang mendalam lagi karena jaraknya memang cukup
panjang, khususnya dari sisi hormon itu mungkin bisa dideteksi lebih mendetail. Terima kasih.